Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Firman Tuhan bagi kita untuk pagi ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tema kita untuk renungan pagi ini adalah kasih karunia. Sebenarnya kita sedang dikendalikan orang lain ketika kita membendam kebencian dalam hati mereka. Artinya, kita mengizinkan orang lain mengendalikan hati kita. Orang sering berkata, "Engkau membuatku sangat marah," ketika seseorang melakukan kesalahan kepada mereka. Jika kita renungkan mendalam, sebenarnya mereka sedang berkata, "Engkau mengendalikan aku." Bagaimanakah kita terlepas dari hal ini? Satu-satunya cara kita mengeluarkan orang ini dari pikiran kita dan hati kita adalah dengan menyembuhkannya dengan kasih karunia, yaitu kasih karunia Tuhan. Belakangan ini, kita mendengar berita seorang ibu yang meracuni seluruh keluarga dan seorang ayah membunuh seluruh anak dan istrinya. Mengapa ini terjadi? Karena kebencian dan kepahitan menguasai hatinya. Kepahitan itu bisa menular dan sebenarnya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Maka kita sebagai orang Kristen harus memutus rantai kebencian dan kepahitan. Jika orang tua kita hidup dalam kebencian karena orang tua mereka hidup dalam kebencian, dan nenek dari orang tua kita hidup dalam kebencian, demikian seterusnya, maka kita harus memutus rantai ini. Dan cara memutusnya hanya ada satu cara, sembuhkan dengan kasih karunia. Jika kita tidak mengetahui bahwa kita memperoleh kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka hidup akan membuat kita getir. Karena hidup ini tidak adil. Mengapa? Karena dosa ada di dunia. Kita hidup di planet yang rusak dan bukan di surga. Nampaknya orang jahat sering lolos dari perbuatan jahat. Hidup tidak adil. Dan jika kita tidak mendapat kasih karunia dalam hati, itu akan membuat kita getir dan hidup dalam kepahitan. Apakah pengampunan adil? Sungguh tidak adil. Tapi ini bukan tentang keadilan, ini tentang kasih karunia. Kita tidak memaafkan dan mengampuni seseorang karena itu hal yang adil untuk dilakukan. Tetapi kita memaafkan seseorang karena itu hal yang benar untuk dilakukan, dan kita tidak ingin hati kita penuh dengan racun. Kita tidak ingin hati kita lengket pada luka dan kebencian. Pengampunan itu gratis, tapi itu tidak murahan. Pengampunanlah yang membuat Yesus kehilangan nyawanya, dan itu merugikan Yesus sendiri. Ketika Yesus sedang menghadapi maut di kayu salib, dengan tangan terentang dan darah menetes, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia berkata, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu." Dia berkata, mereka tidak pantas mendapatkannya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Bapa mengampuni mereka. Serahkanlah keadilan pada Tuhan. Sembuhkan kepahitan kita dengan kasih karunia-Nya. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Kepada siapa Anda tunjukkan kasih karunia hari ini? Terutama ketika mengampuni terasa tak adil bagi Anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh pengampunan dosa.
Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih karunia kepada orang yang kami benci, agar kami terbebas dari kepahitan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.